Guna memutus mata rantai pandemi COVID-19, Kabupaten Pringsewu melaksanakan penyuntikan perdana vaksin COVID-19 yang digelar di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pringsewu. Penyuntikan vaksin COVID-19 perdana ini dibuka secara langsung oleh Bupati Pringsewu dan sebanyak 10 pejabat daerah serta tokoh masyarakat mengawali perdana penyuntikan vaksin COVID-19 Sinovac. 12 pejabat daerah dan tokoh masyarakat, yaitu Bupati Pringsewu Sujadi, Ketua DPRD Pringsewu Suherman, Wakil Bupati Pringsewu Fauzi, Sekda Pringsewu Heri Iswayudi, Kasih Intel Kejari Median Suwardi, Kapolres Pringsewu Hamid Andri, Perwakilan Dandim 0424 Tanggamus Tuparno, Ketua KONI Dwi, dan tokoh agama serta tokoh masyarakat. Bupati Pringsewu dalam sambutannya menjelaskan, pandemi COVID-19 sangat berdampak pada kehidupan masyarakat, khususnya dalam segi ekonomi. Maka dengan datangnya vaksin diharapkan mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Pringsewu, dan semoga pandemi ini cepat teratasi. Meskipun vaksin sudah tiba di Pringsewu, Sujadi meminta masyarakat tetap harus patuh menerapkan protokol kesehatan. Diawali oleh Kapolres Pringsewu, yakni Hamid Andri, yang menjadi orang pertama kali yang menerima vaksinasi di Kabupaten Pringsewu. Kemudian dilanjutkan Ketua DPRD Pringsewu Suherman yang gagal divaksin karena hasil screening belum memenuhi persyaratan. Akan tetapi ke depan vaksinasinya akan dijadwalkan ulang setelah memenuhi syarat. Disusul dengan Sekda Pringsewu Heri Iswayudi. Selanjutnya anggota DPRD Pringsewu Rita Irviani, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta ditutup dengan perwakilan pemuda. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu dalam laporannya menjelaskan, sasaran penerimaan vaksin COVID-19 tahap pertama adalah tenaga kesehatan, dengan jumlah nakes di Kabupaten Pringsewu sebanyak 3.528 orang. Dr. Novli, selaku juru bicara gugus tugas COVID-19 Pringsewu, ia menjelaskan sebelum vaksinasi semuanya sudah disiapkan. Vaksinator telah mengikuti pelatihan khusus, dan salah satu manfaat dari vaksinasi yaitu meningkatkan imunitas seseorang terhadap antigen, agar antibodi terbentuk supaya bisa menangkal virus yang datang. Nah, kalau untuk vaksinasi tadi kan sudah disampaikan 4 tahap ya. Artinya kalau untuk booster itu ada nanti jaraknya 2 minggu, nanti diulang yang kedua. Tapi ada beberapa tahap nanti sehubungan dengan ketersediaan vaksinnya sendiri. Untuk tenaga kesehatan kemarin dari RSUD itu ada 5 orang yang dilatih sebagai vaksinator, 5 orang. Nah itu dikhususkan memang untuk RSUD itu nanti mereka yang melaksanakan. Tapi nanti untuk tingkat puskesmas itu masing-masing puskesmas yang melakukan. Artinya dengan vaksinasi ini kan kita tahu salah satu manfaat dari vaksinasi itu meningkatkan imunitas seseorang terhadap datangnya antigen. Dengan vaksin itu kan antibodinya terbentuk. Paling tidak dia bisa menangkal virus yang datang. Berharap ya angka kasus COVID-19 akan menurun. Itu harapan kita. Ya, kita mengharapkan masyarakat seluruhnya ayo lakukan vaksinasi ini. Karena dengan vaksinasi ini salah satu cara kita untuk menangkal terkenanya virus COVID-19 ini. Jadi masyarakat, tapi ya sabar ya untuk masyarakat karena ini distribusi dari vaksinnya sendiri kan bertahap. Sampai detik ini itu protokol kesehatan prokesnya wajib untuk dilaksanakan. Karena yang utama sebenarnya ya ini prokes ini. Sebatas kita tetap melaksanakan dengan masker, kita pakai sabun dan sebagainya. Kalau cuci tangan pakai sabun dan jaga jarak. Itu yang utama sebenarnya. Sementara itu, Fauzi, Wakil Bupati Pringsewu mengatakan, dengan dimulainya agenda penyuntikan vaksinasi COVID-19 perdana di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya akan segera dilakukan vaksinasi gelombang pertama untuk tenaga kesehatan yang berjumlah ribuan orang yang berada di puskesmas maupun rumah sakit. Hari ini diagendakan
kita lakukan vaksinasi untuk 10 orang VVIP sebagai tanda untuk dinyatakan dimulainya penyuntikan vaksinasi di Kabupaten Pringsewu. Dari 10 orang itu kita lakukan screening lagi oleh rekan-rekan dari Dinas Kesehatan. Jika dari 10 itu ada yang tidak memenuhi syarat, maka tidak akan dilakukan vaksinasi atau tertunda untuk dilakukan vaksin pada tahap selanjutnya. Kita memang seperti aturan bahwa setelah divaksin mereka nanti akan dilakukan pemantauan minimal 30 menit untuk tahap awal ini. Akan kita lihat apa ada reaksi ikutan dari adanya vaksin yang baru saja diberikan oleh vaksin kepada yang divaksin tersebut, dan nantinya juga akan tetap dilakukan pemantauan sehingga kita melihat atau mengurangi efek yang tidak baik bagi yang sudah divaksin. Kita pada hari ini dimulai 10 orang dan berikutnya hampir 2.000 orang untuk tenaga kesehatan yang akan kita lakukan tersebar pada puskesmas di wilayah Kabupaten Pringsewu serta di rumah sakit yang ada di sini. Kita yakini saja dan kita berprasangka baik terhadap pemerintah, di mana dengan adanya vaksin ini diharapkan nantinya penyebaran virus COVID-19 bisa kita tangani. Dan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Pringsewu, mari bersabar karena memang ada tahapan jumlah vaksin yang akan dikirim di Kabupaten Pringsewu. Bahkan mungkin nanti adanya vaksin mandiri mungkin ya, yang akan diusahakan oleh pemerintah daerah. Karena jatahnya dari pusat juga, kalau kita lihat dari 2 tahapan ini juga jumlahnya sedikit ya. Tetapi kita akan menunggu instruksi dari pemerintah, langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.